Surat Al-Is klaim. Klaim 123. Demi nama Tuhan, yang diklaim Maha Pengasih dan Maha Penyayang, padahal Maha Pembenci. Kitab itu diklaim tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang percaya buta, dan jalan yang lurus menuju yang diklaim sebagai surga, padahal menuju neraka. Mereka yang beriman kepada apa yang diklaim, merasa mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, dan merasa sebagai orang-orang yang beruntung, padahal mereka adalah orang-orang yang sial, dan disesatkan oleh manusia yang lain. Sesungguhnya, orang-orang yang percaya buta itu, sama saja apakah kamu beri peringatan atau tidak. Mereka tetap akan percaya buta. Tuhan mereka telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Ada penutup pada penglihatan mereka, dan bagi mereka azab yang sangat berat. Di antara manusia, ada yang mengklaim, kitab suci kami turun gedebuk dari langit, tidak pernah berubah, dan sama di seluruh dunia. Mereka itulah orang-orang Isklaim. Mereka mengklaim bahwa mereka menyembah Tuhan yang menciptakan mereka, padahal mereka menyembah Tuhan yang mereka ciptakan. Mereka menipu Tuhan dan masyarakat, padahal tanpa mereka sadari, mereka hanyalah menipu diri sendiri. Di dalam hati mereka ada penyakit, lalu Tuhan mereka menambahkan penyakit mereka, dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih, karena mereka selalu berdusta. Orang-orang Isklaim tidak akan senang kepada kamu, sebelum kamu murtad mengikuti agama mereka. Dan mereka berkata, jadilah kamu penganut Isklaim, niscaya kamu mendapat petunjuk. Padahal, mereka sendiri tersesat dalam kegelapan. Apabila dikatakan kepada mereka, jangan membenci orang-orang yang tidak seagama, mereka menjawab, kami hanya menjalankan agama kami. Ingatlah, sesungguhnya mereka adalah pembenci, tetapi mereka tidak menyadarinya. Mereka itulah orang-orang yang mengklaim kesesatan sebagai petunjuk. Maka tersesatlah mereka, dan mereka bukanlah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Mereka buta, tuli, dan bisu, sehingga mereka tidak dapat kembali. Ingatlah ketika mereka mengklaim bahwa Zulkarnain adalah tokoh sejarah, dan kisahnya berasal dari wahyu Tuhan mereka. Padahal, itu berasal dari dongeng buatan manusia, yang berjudul The Alexander Romance. Dan ingatlah ketika mereka mengklaim bahwa kisah para pemuda dan anjing, di dalam gua selama ratusan tahun, berasal dari wahyu Tuhan mereka. Padahal, kisah itu dicontek dari dongeng berjudul The Seven Sleepers, yang dikarang oleh Uskup Yakub dari Serup. Wahai Bani Isklaim, janganlah kamu campur adukan sejarah dengan dongeng. Dan jangan pula kamu sembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahuinya. Wahai Bani Isklaim, ingatlah dusta yang kamu nikmati, dan sesungguhnya Tuhanmu tidak menyelamatkan kamu. Kamu mengklaim bandit tidak bermoral sebagai nabi yang berakhlak paling mulia, dan kamu mengklaim jin dari gua sebagai malaikat terang. Kamu mengklaim buku buatan manusia sebagai wahyu dari Tuhan, dan kamu mengklaim terorisme sebagai ajaran agama yang paling sempurna. Kamu mengklaim orang-orang baik yang tidak mengakui nabimu bahwa mereka beragama Isklaim, dan kamu mengklaim orang-orang jahat yang mengikuti teladan nabimu bahwa mereka tidak beragama Isklaim. Ingatlah ketika Cupatkai berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah ketika Tuhanmu mengangkatku sebagai nabi, menjadikan aku terhormat seperti para raja, dan memberikan keistimewaan kepadaku, apa yang belum pernah Dia berikan kepada orang lain. Wahai kaumku, tetaplah percaya buta bahwa aku adalah nabi yang berakhlak paling mulia dan tidak berdosa. Walaupun aku mencuri, membunuh, dan memperkosa, tetapi kamu tidak boleh berkata bahwa aku adalah bandit. Kamu harus tetap mengklaim bahwa aku adalah nabi yang tidak berdosa. Katakanlah bahwa mereka menyerang aku duluan, padahal aku yang menyerang mereka duluan. Walaupun aku menangkap, menjual, membeli, dan memperkosa budak, kalian harus mengklaim bahwa aku menghapuskan perbudakan. Walaupun aku mengawini bekas istri anak angkatku sendiri, kamu harus tetap mengklaim bahwa aku berakhlak paling mulia. Aku boleh mengawini bekas istri kalian, kalian tidak boleh mengawini bekas istriku. Tetapi kalian harus tetap mengklaim bahwa aku adalah orang yang adil. Kalian disunat, aku tidak disunat. Tetapi kalian harus mengklaim bahwa aku adalah teladan. Kalian harus doakan aku setiap hari, supaya mudah-mudahan aku masuk surga, tetapi kalian harus percaya buta bahwa aku pasti masuk surga. Kalian harus taat kepadaku seperti taat kepada Tuhan. Maka kalian boleh mengklaim bahwa kalian masuk surga yang penuh bidadari dan sungai. Yang penting kalian jangan makan babi, karena itu akan membuat aku merasa sangat terhina.
Sungguh telah sesat orang-orang yang berkata, sesungguhnya Cupatkai adalah utusan Tuhan. Katakanlah, jika begitu, kenapa dia kualat? Mati dengan urat nadi terputus, persis seperti ucapannya, jika dia adalah nabi palsu. Orang-orang Isklaim sangat suka mendengar berita bohong, yang menyenangkan telinga mereka. Dan mereka mengklaim, tidak ada yang masuk surga kecuali orang-orang Isklaim. Padahal itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar, dan kamu tidak akan bisa menunjukkannya. Sampaikanlah kabar buruk bagi orang-orang Isklaim, yang mengklaim bahwa mereka akan masuk surga, yang di dalamnya terdapat bidadari dan sungai. Bahwa sesungguhnya, semuanya itu hanyalah angan-angan hayalan belaka. Wahai ahli klaim, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, untuk menjelaskan banyak hal dari isi kitab suci yang kamu sembunyikan, dan tidak menjelaskan banyak hal pula. Sungguh telah datang kepadamu petunjuk dari Tuhan, dan surat suci yang jelas, untuk mengkoreksi kitab sebelumnya, yang diklaim diturunkan secara langsung oleh Tuhan kepadamu, bahwa sesungguhnya kitab itu adalah buatan manusia, yang sudah diubah oleh tangan-tangan manusia, dan tidak sama di seluruh dunia. Wahai ahli klaim, sungguh telah datang kepadamu surat suci yang jelas, untuk memberitahukan kepadamu, bahwa bandit yang kamu klaim sebagai nabi, sudah diazab, dengan siksaan yang paling pedih, di dalam neraka selamanya. Tidak ada gunanya percaya kepada satu Tuhan, kalau Tuhan yang dipercaya itu adalah Tuhan yang salah. Maka bertobatlah kamu dengan taubat yang setobat-tobatnya. Bukan salah kamu, jika kamu lahir dalam keadaan Isklaim, tetapi janganlah kamu mati dalam keadaan Isklaim. Katakanlah, ya Tuhan yang benar, jauhkanlah kami dari jalan orang Isklaim yang miring, dimurkai, dan sesat. Tidak ada keraguan, dan tidak ada kesalahan di dalam surat ini. Tidak mungkin surat ini dibuat-buat oleh selain Tuhan. Jika kamu dalam keraguan tentang surat ini, buatlah satu surat yang semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu, termasuk Tuhanmu. Jika kamu orang-orang yang benar. Jika kamu tidak mampu, dan pasti kamu tidak akan mampu membuatnya, maka takutlah pada api neraka, yang disediakan bagi orang-orang Isklaim. Sesungguhnya, orang-orang Isklaim sudah ditetapkan untuk masuk neraka oleh Tuhannya sendiri. Tidak ada satu orang pun dari mereka yang tidak akan masuk ke dalam neraka. Orang-orang yang zalim di antara mereka akan dibiarkan berlutut di dalam neraka, sedangkan orang-orang yang bertakwa akan berdiri di dalam neraka. Tidak ada agama lain yang dipastikan untuk masuk neraka oleh Tuhannya sendiri, kecuali orang-orang Isklaim. Mereka mengklaim bahwa semua orang pasti akan masuk neraka, karena Tuhan mereka adalah Tuhan atas semua orang. Padahal, itu hanya angan-angan mereka belaka. Katakanlah, bagimu Tuhanmu, bagiku Tuhanku. Tuhannya orang Isklaim, bukanlah Tuhan atas semua orang, dan bukan pencipta langit dan bumi. Dia tidak punya kuasa untuk memasukkan orang-orang beragama lain ke dalam neraka. Dia hanya punya kuasa untuk memasukkan orang-orang Isklaim ke dalam neraka. Jadi, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sudah keluar dari agama Isklaim, bahwa mereka sudah keluar dari kebodohan, dan sudah terlepas dari kepastian masuk neraka. Mereka sudah bukan lagi orang-orang hina, yang terkutuk di dunia dan di akhirat. Oke, seakan-akan naskah Laut Mati itu masih dikesankan sebagai milik ahli kitab. Dan kaum muslimin tidak memiliki berhak. Padahal, kita katakan, selain disebut sebagai the greatest archaeological finding in history, pertemuan arkeologi terbesar di dunia, kita katakan dia penemuan Israiliyat terbesar dalam sejarah Islam. Ini Israiliyat semua. Kalau misalnya Bapak Ibu, ya rahimani wa rahimakumullah, akrab dengan istilah Israiliyat. Israiliyat ini adalah kisah-kisah Bani Israel. Yang kalau misalnya Bapak Ibu baca tafsir At-Tabari, Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, itu ada riwayat Ibnu Katsir. Riwayat Israiliyat. Ini penemuan terbesar Israiliyat. Karenanya umat Islam juga memiliki hak. Umat Islam memiliki bahkan lebih berhak. Kenapa? Karena nanti kita di hari akhir kita menjadi saksi atas umat manusia seluruhnya. Bahkan kita diberikan Al-Quran itu sebagai Al-Muhaimin. Nah, Al-Muhaimin itu atau Muhaiminan ya, itu maknanya tidak keluar dari tiga. Kalau para ulama
mufassirin. Pertama adalah batu ujian, artinya Al-Quran menguji kitab-kitab terdahulu. Yang membersamai kita benarkan, yang tidak membersamai kita negasikan. Adapun yang tidak ada afirmasi dan negasi, ya kita diamkan sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita lebih berhak karena kita memiliki Al-Quran sebagai tolok ukur. Kita menimbang, kita meneliti, dan kita sebagai tanda kutip hakim karena kita umat yang paling belakangan.